Pondok Pesantren Ukhwah Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada sumber-sumber supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ukhwah Muslimin, yaitu BSI rekening 105-466-5225 atau konfirmasi admin 081-9372-91207. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumidin, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati yang insyaallah semoga nakamasaki kareng Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nyaloa maki memujir kareng Allah Subhanahu wa taala. Nasareng ki kesempatan tala sa rilinowanne. Nasareng ki kesempatan untuk beribadah kepadanya. Semoga talasatan dari noa nakamaseang ke kareng Allah Subhanahu wa taala. Salawat kepada Rasul teladan baik kita ya mintuna binta angereng katojengang angkul lempas salamat ki rilino segang akhirat. Kesempatangannya ya mintu tema laku erangang ki dengan judul langkah-langkah manusia yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahna rupa tawa antekam macarana nangaiki Allah Subhanahu wa taala. Kalau berbicara tentang pangenna rupa tawa kullen yukur punna nangaiki rupa tawa kullen yukuru antekam mamakkalana antekam marupanna antekam kira-kira gerakanna sehingga nyukur karena nangaiki inda paranku rupa tahu misalnya si tapi antikam macarana ni sengin nangai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tena ni cini kimata. Dia gaib. Nah, oleh sebab itu dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala annala kurekan ki antikam majapaya solanna nangai ki Allah Subhanahu wa taala. Tena guna-guna tatala sa rilinowan ne puna tawa jingaiki manna tena nangaiki tawa yang penting nangaiki Allah Subhanahu wa taala. Manna nangengasing kita manna sekarang kalau Allah Subhanahu wa taala nangaiki manna tena nangaiki tawa tena jangan ngapa apa sebabnya karena niadeli ke salah Allah riboko. Oleh sebab itu pemirsa ampilangeri tausiakun ya Allah. Salah satu dasar kopowangki ya mintu di dalam surah Al-Imran ayat 19. Ya, bicara kareng Allah Subhanahu wa taala
pasti berbicara ki firmannya, berbicara ki kana-kananna. Memang tena nanasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dari Noah, tapi karenanya kita nanerang melalui Muhammad perantaran Jibril, ni buktikan ni kuranga, semakin ni pelajari, diyakini, ni amalkan, angereng kebajikan. Ia menandakan bahwa agama Islam, Al-Quran membawa nilai-nilai ketojengan atau kebenaran. Yang ngasih perintah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pun ni jamai angereng kebajikan. Apakah itu salat, apakah sembayang, puasa, haji, kamatonjo laranganna pun nanginung itaw waballo, apanggaw kang ibaine angeran tong keburukan. Ballo ka angereng di kana penyakit lever, sedangkan baine angereng kana penyakit spilis, abotoro atau judi angereng kehancuran. Jadi inilah tanda tena ni tapak bawang. Kita tidak yakin 100% tapi perlu tongi teliti. Apa sih itu jendan na era karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Muhammad. Jadi bukan kita ikut-ikutan di dalam satu keyakinan atau ikut mempinawangi. Tena dipelajari melalui pemikiran, melalui otak. Pemirsa yang insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahul ilmu baghyan bainahum. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Inna dina sitojen-tojen nanjo ni kana ya ad-din agama ya anjo nangai karing Allah Subhanahu wa Ta'ala ya mintu Islam. Apa di kana Islam? Islam artinya tomalla, to menyerah. Menyerah mai pasorona karing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punaya min suro tena na jappo takna, langsung saja taat. Pinawangi pasti angereng kebajikan. Khusus nan Jawa Tia lalang. Nai angereng tunduk Islam pasti baji kiatinna, baji kinyawana. Mana tena doitna, mana tena balakna, mana langan sampai punya baji kareng Allah Subhanahu pasti nyamang kiatinna. Tapi nai bela batur kareng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana jaya doitna, mana tinggi pangkatna, pasti sangilus sakiatinna. Jadi ukuran nan jauh tu bahagia ya adalah ukurannya hati. Oleh sebab itu salah satu caranya untuk nipakan renjo hatia ya mintu nisung kekuranga. Puna cipur kita wa aboye kanre, aboye minumang. Tapi kalau hati yang kering maka dia harus basahi dengan Al-Quran. Inna dina indallahil Islam. Ya mintu agama nangekar Allah Subhanahu wa Ta'ala hanyalah Islam. Betul-betul lahir dari mulutnya Allah. Jetong agama kamane batu pemikiranna ji rupa tawa. Ya, punna pemikiranna rupa tawa yang bikin-bikin aturan ada kalanya menguntungkan, ada kalanya merugikan. Ya menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menantang manusia, menantang rupa tawa. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min mithlih. Wa in kuntum fi raibin punna pe ragu ko neni kana ya kekurangan agamaku. Fatu bi suratin apare ko pensere konsep. Apare ko satu tata cara hidup. Bagaimana hidup yang benar. Wada'u syuhada'akum kio ngasingin jo para pakar-pakar. In kuntum shadiqin pun apa nukana kalian nutojeng. Kulen cini kini rilionne. Naik pare aturan-aturan maka pasti angereng ke panerakan. Dimanapun juga berada. Pasti aturan itu akan ada masanya sudah tidak cocok lagi. Punna undang-undang biasanya amandemengi
karena tena muna cocok situasi ya. Tepo punani wangi kuranga, maka pasti akan cocok dan tidak akan ada nakanya kalau kadaluarsa. Contohnya misalnya, ya, Paluk kakak sekarang dikurung dengan penjara. Tapi kalau dipotong tangannya misalnya, maka pasti tenanya tolak luka karena tena limanna. Ya minjo aturan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Mekah, karena berlaku hukumnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tingkat kriminal yang paling kurang di dunia, termasuk naik pajak penne, erokna karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di Cina, mengeksekusi anjo perampok, maka berkuranglah tentang korupsi atau pencuri. Itu bahasa halusnya palukka. Nah oleh sebab itu, punero kita bermain-main dengan agama karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pasti kita akan membawa kemudaratan yang besar. Contoh pesina akan dirajam, akan diderah bagi yang belum kawin. Pun dan diterapkan hukum karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti tidak ada orang atau minimal berkurang orang mau berzina atau pacaran atau di mana-mana melakukan prostitusi. Tapi karena hukuman rupa tawa ni pajappa, makin hari menurut data yang kami dapatkan di detik.com sudah ada 80% gadis-gadis di Benea nomor asli akibat pergaulan bebas. Ya minne hebatna langkah-langkah manusia anti kam menangai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana cocokinya lompo pakasiaka, cocok kepikiran. Tapi kalau Allah melarang, la takrabusina, jangan dekati. Bukan hanya bersina itu kemaluan, tiai, termasuk anjuatia. Pun nanangai parana rupa tahu, tena faleba nikah, dosa lompai. Anti kamu menjuatia, ingatlah kepada Allah, cintailah Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala azza wa jalla telebakka mati, dia hidup sepanjang masa. Tapi manakala manusia akan ada batasnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa nasuruki meri jalanna. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyuruh hambanya untuk melakukan keburukan. Jari punania to salo jala japana nange nginunga, nange botoroka, nange lukaka, nange balle-balea, tena na amanah, tena na jujur, tiai entu erok na kering Allah Subhanahu wa Ta'ala, erok kalenda. Apa dasarnya? Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 221. Allah menyuruh atanna yaitu mengikuti erokna. Wallahu yada'u ilal jannati wal maghfirati bisni. Allah Subhanahu wa Ta'ala nakiyo ki watanna meru surugana. Jadi puna niat toluka, niat to botoro, itu bukan kehendak Allah, tapi itu izinnya. Kenapa? Ni pengaruhi risetan. Ruan tumusunna rupa tawa paling berbahaya. Pertama adalah syaitan, kedua adalah manusia yang berbentuk iblis. Nah karena kuranga minal jinnati, ya minal jinnah, dari bentuk jin, ya. Atau di dalam surah An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari berbentuk jin dan berbentuk manusia. Jadi puna niat tahu nangena kiyo paranna tahu mari ke kodia nga, maka itulah termasuk jin berbentuk manusia. Puna jin dia akan mempengaruhi yaitu hati, fi sudur. Na yamin atiyan ne paralu ni bisai sega sikir me Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus diberi makan yaitu Quran. Pakan renjo atiya pun nabari basa. Pun nabari basa ki sebelum maiki di kantor kah.
sebelum makin jama, sebelum makin danggang, biasana ni pakandre nyo pisika. Apa jo kandre na pisika? Ya bentuk kandre, minuman, nasi kuning, nasi goreng. Tapi hati, yaitu Al-Quranul Karim. Beri makan itu hati. Karena kalau hati tidak beri makan, pasti dia kering. Punna kalau terkiatia, gampang melakukan keburukan. Gampang mengisi diskotik. Gampang berzina. Tapi kalau hati diberi makan, maka hatinya yang mendorong. Jangan. Dan mendorong kebaikan. Dan mendorong untuk tidak melakukan keburukan. Jamaah, para pemirsa Saribatangku, niaka hadir. Dia pelanggarin cara mayan. Nah itulah kira-kira gambaran. Jadi teki yang kanaye, angkana injo luka ka erok na kareng Allah Subhanahu wa taala. Anjo pasinaya erok na kareng Allah Subhanahu wa taala. Tiai erok nu. Allah tidak merubah suatu kaum nasib. Tena narubah nasib ta kareng Allah taala kecuali kate tonji. Nah oleh sebab itu paralu ini perhatikan ngene tala saka. Bergaulah orang-orang anjo nangai napa kareng Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa jariah. Tidak ada hukum karma. Tapi manusia itu fitrah lahir dari kecil, dari bayi. Sebagaimana dalam surah Ar-Rum ayat 30. Anjur putawa punasari japana karena pengaruh lingkungan. Oleh sebab itu, mari mempengaruhi lingkungan dengan nilai-nilai kebajikan. Punna minawang ke sere rupa tahu. Punna njo tahu pa botor, pa inum, pa bale-bale, koruptor. Hanya berhitung waktu. Aminawan tongko salanjo sipakna. Te punna minawang ko paranu rupa tahu. Nengeme sambayangan, nengeme rimasijika. Suka menolong orang. Membantu jujur, adil, amanah. Suatu saat pasti kau akan mengikuti mereka. Jadi pilih-pilih punna boyo ke nikana iya Saribatang. Para pemirsa yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah oleh sebab itu ada dua pedoman yang diajarkan oleh Nabi kita, yaitu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bintan hidup relatif dalam mengembangkan dakwah rompolo jin tallu tahun. Sampulon tallu di Makkah untuk menanamkan nikanaya tauhid, nikanaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Tenan yang kule nikamalaki marena Allah Subhanahu wa taala. Tenan kule ningai dicintai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tenan perlu dikamalakkan. Nah oleh sebabnya itu di Madinah barulah menjalankan perintah Allah, perintah zakat, perintah salat. Jadi pun neru kini pajak perlu karena Subhanahu wa taala pasti kuatkan tauhid, kuatkan iman. Biar dalam pendalaman pemahaman agama, kalau iman ini rapuh, pasti sulit menjalankan. Tapi kalau ini kuat, maka dia akan cari sendiri. Naboyai kemain joiron Allah Subhanahu wa taala. Biar jauh, biar jarak jauh, pasti naboyai. Kamaton jomai pans artis, pans sepak bola. Mana bela pasti namangei. Begitupun agama. Biar jauh dia akan datang. Karena dia butuh kepada Allah. Tiai Allah butuh riatanna. Allah tiada aja perlu nipakanre. Oleh sebab itu jamaah pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Papasanna nabita. Niak ruah. Apa njo? Ya mintu Al-Quran dan hadis. Ya. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima antudillu abada, kitab Allah wa sunnah Rasulullah. Kutinggalkan kau dua perkara. Tena nusasa selama-lamanya narilinoa puna tunduk konjo dua perkara. Pertama ia mintu kuranga, yang kedua ia menjual hadiskah. Al-Quran ini dijamil lahul malfuz. Siapa saja yang ingin merubah, sulit untuk dirubah. Karena janji panghapal Al-Quran, pangapele. Nampai narubah batuan pasti ditegur. Tena singkam menjual agama marainga. Tena singkam menjual agama marainga.
Oleh sebabnya itu pemirsa, ruan ne passalaan ne teki lampa-lampai. Ia mintu kuranga, kedua hadiskah. Iya. Yang ngasih perintah karena Allah Subhanahu wa taala, yang ngasih aspek kehidupan, ini kiri lalana kurangan. Masalah ekonomi, masalah sosial, masalah politik, masalah kemasyarakatan, masalah militer, tenanya masalah tenari kurang. Jadi kupasang ki njo pelangerian, puneri ki boya, karena kurangan tena tas susung batu surah Al-Baqarah. Aboy ki ni kanaya indeks Al-Quran. Misalnya tentang pembinaan anak, tentang doa, kisungkai, tentang doa, membahas doa tentang iman, doa orang tua, doa kesejahteraan, doa tentang rezeki, maka dibuka Al-Quran. Beda dengan hadis. Hadis ini membahas mulai dari wudu, mulai tahara, mulai puasa, mulai sampai haji, memandikan orang mati, dan seterusnya. Nah, dalam itu sebabnya Nabi tadi karena khataman nabiin, nabi yang terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Punanya ajaran yang enjen di kana nabi, maka dia itu tidak benar karena telah ditutup oleh Rasulullah. Oleh sebab itu, ya mintu pewaris nabi di kana ulama, al ulama'u warasatul anbiya. Yang mewariskan untuk melanjutkan perjuangan nabi, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan hadis, ya mintu ni karena ya ulama sampai yaumul kiamah, anggenna hari kiamat. Oleh sebabnya itu, kupala ki risari bantang ku ngasing pelangeri anne, amal laki ki ni karena ya kurang, segambat tuanna. Anti kamma carana kulle kiseng erona kareng Allah Subhanahu wa taala punatene kiseng batuanna. Anti kamma carana kulle kiseng jo hadis ka punatene sembatuanna. Tena janajai hargana. Paling tinggi ni hargana ni rom bilangan sabu. Talu bilangan sabu ni hadis ka. Punero kita tambah-tambahi ni kana ya fikhi. Tidak mungkin kulle niseng erona kareng Allah taala punatene disungke kuranga. Masa kulle kia cici motor, tak 7 juta, 10 juta. Yang hanya untuk mengantar kita kebutuhan dunia. Kita paksakan. Sedangkan Al-Quran dan hadis, paling tinggi talung bilangan sabu. Angkule ngerang kisalama, lino segang akhirat. Tena dibati-bati. Tena disingkamu pun namantang reseri wilayah, yang memang sistem nilai Islam berlaku. Berjalan seperti di Brunei atau di Timur Tengah. Ada kata mantan di Indonesia hampir jarang pelangeri ni kanaya Al-Quran dan hadis. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena labu injin ni karena ni inja sambungan ne caramayan ne, jadi kupala ki saribat tangkung ni kahadere. Insyaallah muko kisah lanjutkan, jangan kemana-mana, ikuti daripada lanjutan daripada tausiah ini. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini anggap pakai barakah rikatte, anggap patong arinake. Amin. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kareng sarea lalo tap parikalengku riparangku rupa tahu para umat Islam agar senantiasa nangerangi erota nerantongi mai erok na nabiya sehingga tena ku tersesat di jalan dari linowan ne. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.